Salam, selamat hari Minggu. Saat ini kita memasuki masa perayaan hidup berkeluarga dengan tema keluarga yang berencana. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, 1 dan 2. Dan salam. Marilah kebaktian ini dengan masing-masing kita mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Nas pembimbing ibadah terambil dari Efesus 5 ayat ke-15 dan 16. Inilah nas pembimbing kita pada saat ini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Inilah nas pembimbing kita. Marilah kita menyambutnya dengan hitung jemaat 393, 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku.
sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Selalu kita mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Marilah kita memeriksa batin kita. Selidikilah aku ya Tuhan, dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Janganlah Kau bersembunyi daripadaku. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, janganlah Kau marah dan menolak hamba-Mu ini, karena Engkaulah yang telah menolong aku. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Janganlah membuang dan meninggalkan aku, ya Tuhan Allahku, penyelamatku. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku dan bimbinglah aku berjalan di jalan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Setelah kita membaca dan memeriksa batin kita, marilah kita mendengar berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda
dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 37, 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa dalam doa epikles. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya bagi kebesaran nama-Mu, Allah Yehuwa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup menuntun kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami boleh bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami lebih bersyukur lagi ketika kami Engkau dapati tinggal di dalam persekutuan seperti saat ini. Bapa, saat ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, walaupun berbeda tempat. Kami rindu agar Engkau yang melawat kami masing-masing di dalam seluruh hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada, kami yang tergabung bersatu di dalam channel ini. Terima kasih Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, bahan renungan kita pada minggu pagi hari ini
terambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita bersama-sama mengikuti di dalam hati kita. Saya akan membacakan dari mimbar. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Demikian jauh, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih. Yang berbahagia adalah kita yang kesukaannya mendengarkan Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang barusan kita baca, mari kita menaikkan sebuah pujian dari PKJ nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah
Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, dari bacaan kita dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 10 ini tadi, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan bersama apa makna yang sesungguhnya di balik ayat ini. Bapak, Ibu, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menangkap peluang. Menangkap berarti bisa juga diartikan sebagai melihat. Berbicara mengenai kesempatan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa kesempatan yang sama tidak datang dua kali. Itu yang sering kita dengar di dalam peribahasa-peribahasa sehari-hari. Artinya melalui ungkapan ini kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Kesempatan ini adalah sesuatu yang unik. Dia seringkali datang di saat kita sedang tidak menginginkannya. Kesempatan juga bisa datang dengan rupa yang tidak menarik, sehingga kita tidak memperdulikannya. Dan akhirnya kesempatan bisa pergi meninggalkan kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kesempatan telah pergi meninggalkan kita, maka kita pun menyesalinya. Nah, makanya timbullah ungkapan kesempatan yang sama tidak akan pernah datang dua kali. Bapak, Ibu, mari kita cermati bersama-sama apa yang dimaksud dengan kesempatan pada saat ini. Menyadari betapa berharganya waktu dan kesempatan di dalam hidup ini, maka Rasul Paulus pun pernah menasehati jemaat di Efesus agar benar-benar memperhatikan dengan seksama hal ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Nah, Bapak, Ibu, kalau kita cermati dan memperhatikan, maka kita akan bisa kehilangan kesempatan. Kalau kita tidak cermati dan perhatikan, kita bisa kehilangan kesempatan. Karena itu, kita harus memperhatikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Jadi di dalam kitab Wahyu itu dikatakan, ketika Dia membuka pintu, artinya Dia itu Tuhan. Ketika Tuhan Yesus membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan apabila Ia menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Artinya waktu Tuhan adalah sangat berharga sekali. Waktu Tuhan berlaku tidak seperti waktu manusia. Kalau waktu manusia bisa berulang-ulang, kita mungkin berpikir, ini hari Senin, besok juga hari Senin ada, minggu depan juga hari Senin ada. Itu waktu manusia. Tetapi waktu Tuhan, atau yang dalam istilah teologi adalah kairos, itu adalah anugerah. Sebuah anugerah yang tidak sama dengan hari-hari kemarin dan hari-hari yang akan datang. Itu waktu Tuhan. Inilah yang perlu kita cermati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahwa kesempatan yang dimaksud dalam sini di nats kita ini adalah waktu Tuhan. Dalam bacaan kita pada saat ini melalui kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9, kita dapat melihat bahwa semua orang tanpa melihat keadaan, sikap atau perbuatannya, akhirnya sama saja. Baik itu yang jahat, baik itu yang memiliki kasih, baik yang mempunyai rasa benci, baik orang benar atau orang fasik, baik orang tahir atau orang najis, baik orang yang beribadah maupun orang yang tidak beribadah. Nasib semua orang sama saja. Akhirnya
Apa yang membedakan kita sebagai orang percaya? Kita sebagai orang percaya dengan orang yang tidak mengerti akan firman Allah. Inilah istimewanya kita sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu, anugerah Tuhan untuk mempergunakan hari-hari ini sedemikian rupa supaya bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini, kehidupan kita yang masa datang, terlebih-lebih lagi kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, kematian adalah kebalikan dari kehidupan atau lawan dari kehidupan. Di dalam kematian atau di dalam alam maut tidak ada lagi yang dapat diperbuat. Tidak ada lagi yang dapat diusahakan untuk melakukan sesuatu. Maka saat ini marilah dengan cermat kita memaknai firman Tuhan ini, bahwa selagi kita mempunyai waktu dan kesempatan, marilah kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Justru selagi masih hidup inilah kesempatan kita untuk berbuat sesuatu akan dinilai oleh Tuhan. Perbuatan kita yang akan menyenangkan hati Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa nasib semua orang sama. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah apakah kita bisa menggunakan kesempatan dalam hidup ini dengan baik, atau justru menyia-nyiakan. Maka dari itu dikatakan di dalam ayat 9 tadi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Selagi ada waktu dan kesempatan, selagi kita masih diberi napas kehidupan oleh Tuhan, marilah kita kerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita menurut kemampuan kita, menurut talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Baik itu yang bekerja di bidang pelayanan, bekerja di tempat-tempat umum, atau bekerja sebagai pendidik, atau buruh, atau apapun yang Tuhan karuniakan sebagai talenta untuk mendatangkan rezeki. Lakukanlah itu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan begitu, sungguh-sungguh kita akan memperoleh sepenuhnya apa yang menjadi kebahagiaan di hadapan Allah. Apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah. Hal ini juga yang menunjuk pada sebuah sikap terhadap pekerjaan, supaya seseorang tidak kaku hanya berfokus pada satu pekerjaan. Artinya, hal ini tidak mengikat pada satu pekerjaan, tetapi apa yang bisa kita lakukan kalau itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang atau bagi orang-orang tertentu, maka itu jauh lebih baik. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, hidup kita boleh dilanda krisis. Seperti saat ini, hidup kita boleh ditimpa sebuah problematika, pergumulan, atau sebuah persoalan yang besar, yang mungkin kadang-kadang sampai-sampai kita sudah putus asa. Tapi jangan khawatir, bahwa ketika kita selalu menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita, maka kita akan keluar dari segala pergumulan kita. Bahkan kita berani bangkit,
melihat kesempatan yang seringkali disediakan Tuhan itu, asal saja kita jeli melihatnya. Hanya saja kita perlu sebuah pembaharuan, atau di dalam istilah ilmiahnya perlu di-upgrade. Di-upgrade dan di-update. Di-upgrade berarti meningkatkan kapasitas diri kita atau wawasan kita. Di-update berarti menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang berjalan. Jika kita tidak melakukan hal itu, jika kita tidak mengupgrade dan mengupdate hidup kita, pemahaman kita, maka kita hanyalah orang-orang yang berjalan di tempat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sudah banyak kemajuan yang dicapai oleh perkembangan teknologi, terutama di dalam pekabaran Injil. Kita tahu orang-orang tidak perlu lagi pergi rame-rame untuk mendapatkan berkat, tetapi cukup mengklik, cukup belajar di rumah sendiri. Itu hanyalah salah satu dari trik untuk mengupdate wawasan kita. Artinya jika kita hanya menunggu firman Tuhan dari mimbar yang sering kita dengar, mungkin lama-lama kita ketinggalan zaman. Jadi sekarang mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama dengan anak Tuhan di seluruh penjuru dunia yang sudah menggunakan fasilitas canggih seperti saat ini, kita pun semampu kita bisa menggunakan itu untuk mengupgrade, untuk memperbarui, atau sekaligus mengupdate, untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan tema masa penghayatan hidup berkeluarga tahun ini, yaitu keluarga yang berencana. Maka setiap keluarga GKSBS didorong untuk memiliki perencanaan menuju masa depan sejahtera dan penuh sukacita. Di dalam perencanaan tersebut, setiap keluarga juga dituntut untuk melihat setiap peluang seperti yang diungkapkan di atas tadi, yaitu melihat peluang, menangkap peluang, melihat peluang atau kesempatan yang ada. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 tadi berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ayat ini secara positif menggerakkan para pembacanya, para pendengarnya, dan juga kita semua untuk tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Mari kita melihat peluang yang ada. Bapak Ibu, untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saya ingin mengungkapkan sedikit tentang interaksi sederhana antara saya bersama istri di rumah beberapa saat yang lalu. Di mana ketika istri pulang dari bekerja, dia mampir di sebuah warung yang biasa dia membeli peralatan masak, dia membeli kelapa, dan kebetulan dia melihat 3 tumpuk pupuk organik seberat kira-kira 5 kilo satu saknya. Dan karena di rumah ada sedikit kembang, jadi istri membeli pupuk itu 2 karung. Akhirnya dia bawa pulang, dan timbul pikiran di dalam hatinya. Dia bertanya kepada saya, "Pak, boleh nggak saya menjual pupuk ini secara online?" Artinya ya di WA aja, WA grup aja katanya. Ya, kalau itu membawa hasil ya nggak masalah toh. Itu kan bukan merugikan orang lain gitu. Akhirnya dia setuju dan kami sepakat bahwa
Pertama-tama itu kita akan beli 10 dulu, seperti itu. Nah, akhirnya ada hati manusia yang jahat. Ada hati manusia yang jahat, maksudnya timbul pemikiran. Di situ kan ada merek pupuknya, pupuk sianu, alamat ini, nomor HP ini. Lalu dia menghubungi saya lagi, mendekati saya, "Pak, ini ada nomor teleponnya loh. Jadi kita bisa langsung ke ini aja, produsennya aja, biar lebih murah." Lalu entah kenapa saya menjawab, "Itu kurang bijaksana loh. Ibu itu membantu kita untuk membeli pupuk itu, dan untuk kita juga bermanfaat loh. Nah, mungkin rezeki ibu itu melalui kita, jadi jangan langsung ke distributor, nanti malah kita terlalu rakus, kita nggak dapat apa-apa. Tapi justru karena melalui ibu itu mungkin Tuhan menyuruh kita yang menjual sebagian untuk untung ibu itu." Akhirnya dia berpikir, "Oh iya, benar juga." Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, inilah salah satu contoh kecil yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, di mana apapun yang bisa dikerjakan tangan kita, kerjakanlah itu dengan keras, dengan baik, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, saya kira inilah yang perlu kita maknai bersama-sama pada minggu pagi hari ini. Dan jika kita simpulkan dari awal sampai akhir dari renungan kita ini, maka yang pertama yang harus kita ingat adalah, mari gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan dan nikmatilah hidup bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama keluarga, seperti yang tertulis di ayat 9 tadi. Karena waktu yang diberikan Tuhan tidak akan pernah kembali. Bapak Ibu, jika saat ini kita memiliki waktu dan kesempatan bersama-sama dengan keluarga, anak, istri, suami, adik, kakak, bisa berkumpul, itu adalah waktu Tuhan. Hargai dan nikmatilah itu dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga adalah, kerjakanlah segala sesuatu sebaik-baiknya yang bermanfaat untuk mendatangkan hidup yang kekal. Saya kira ini yang bisa kita maknai, ini yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kiranya renungan ini boleh memberi motivasi kepada kita semua, supaya ke depan ini kita mendapatkan pembaharuan yang baru yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki saat teduh. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kembali bagi-Mu ya Allah, karena Engkau telah memperhatikan kami, Engkau telah memberi makan roh dan jiwa kami. Tuhan,
kami boleh bersyukur untuk setiap hal yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Ajari kami supaya kami boleh menikmati dan mengisi hari-hari kami sebegitu bijaksana di hadapan-Mu, supaya semua dapat berguna. Bapa di surga, kami pada saat ini menyatukan hati dan ingin menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKSBS Metro Kibang, khususnya di wilayah Margorejo di tempat ini. Dari anak-anak balita, remaja, pemuda, orang tua, dan bahkan lansia, orang tua kami yang sudah sepuh. Kiranya Engkau yang selalu memberkati segala keberadaan kami, terutama segala kesehatan kami. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami perlindungan. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami, dan hanya kepadamu lah kami berserah. Biarlah kami boleh bersama-sama melewati masa-masa sulit ini dalam perlindungan-Mu saja. Hingga pada akhirnya Engkau boleh mengantarkan kami ke dalam sebuah suasana atau waktu yang baru, yang Kau perkenankan agar kami boleh berinteraksi satu dengan yang lain seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk keberadaan anak-anak kami, mulai dari balita, SD, SMP, SMA maupun yang duduk di perguruan tinggi. Kiranya Engkau yang tetap memelihara mereka, Engkau yang terus menambahkan hikmat pengertian kepada mereka, agar mereka di dalam menempuh ilmunya, agar di bangku pendidikannya mereka dapat menggunakan waktu ini, dan semua itu hanyalah semata-mata untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa. Jauhkan anak-anak kami dari segala pergaulan yang tidak benar. Engkau kiranya yang membentengi senantiasa anak-anak kami dengan segala kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kami sebagai orang tua. Mampukan kami untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kami sebagaimana mestinya, seperti didikan Tuhan. Berikan kami kemampuan dan rezeki di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya dengan rezeki itu juga segala kebutuhan kami boleh tercukupkan, dan nyata bahwa Engkaulah pemelihara hidup kami. Berkati segala pekerjaan kami, apapun yang menjadi usaha kami, apapun yang menjadi kegiatan kami, berkati itu semua ya Bapa, supaya mendatangkan rezeki. Juga kami berdoa ya Bapa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah memasuki usia lanjut. Kiranya kasih setia-Mu yang selalu menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Hiburkan mereka di dalam usia senjanya ya Bapa. Menurut rahmat dan karunia-Mu, kiranya Engkau hadir dalam seluruh hati dan pikiran serta sanubari mereka, supaya di dalam kehidupan masa-masa tua mereka, mereka pun tetap bersuka cita hanya di dalam Engkau. Sebab firman-Mu mengatakan, segala sesuatu di bawah kolong langit ini tiada berarti, semuanya akan kembali kepadamu. Maka dengan itu ya Bapa, Engkau yang menjagai seluruh hati dan pikiran kami, supaya pada waktu akhirnya kami datang kepadamu, menghadap kepadamu, Engkau boleh menyambut kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, program-program gereja yang telah ditetapkan, terutama di dalam pembangunan rumah pastori. Kami sungguh bersyukur Engkau telah mewujudkan dan menyatakan kasih-Mu. Akhirnya kami telah bisa membangun sebuah rumah pastori dengan pertolongan-Mu. Walaupun belum selesai 100%, tetapi kami sudah sangat bersyukur karena perkembangan yang kami lihat 95%. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk segala aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang terus mengarahkan hati dan pikiran kami di dalam pribadi-pribadi kami dan keluarga lepas keluarga, agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk peneguhan majelis yang akan dilaksanakan di Margorejo. Ya Tuhan, kami telah mewartakan
bahwa akan ada peneguhan majelis yang baru, maka dengan perkenananmu, kiranya Engkau sendiri yang mengatur waktu, agar semua itu boleh berjalan dengan baik, dan pelayanan di gerejamu boleh selalu berjalan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan tentang program-program dan rencana gereja kami. Namun Engkau lebih tahu apa yang mendatangkan kebaikan bagi kami, kiranya Engkau nyatakan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, kami juga tidak lupa akan pemerintahan kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan juga pemimpin daerah, Bapak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota Metro. Kiranya Engkau yang memberkati mereka di dalam segala kesehatannya. Engkau yang menyertai mereka di dalam mereka memimpin dan memutuskan kebijakan-kebijakan untuk rakyat banyak. Biarlah setiap kebijakan yang diambil boleh dirasakan sebagai sebuah kebijakan yang berkeadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Terima kasih Bapa. Berkati kesehatan seluruh para pemimpin kami, supaya melalui pemimpin kami juga boleh hidup rukun, tentram, bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa seru dan permohonan kami di dalam doa syafaat kami. Mungkin Engkau tahu apa yang menjadi kebaikan kami di dalam hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing secara pribadi. Kiranya Engkau melawat setiap jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh boleh merasakan bahwa Engkaulah pemelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami ingin menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan hari ini, bersama-sama kita naikkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 376, bagian pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan jemaat, diberikan kepada kita kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan pada saat ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian dasar persembahan kita saat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Inilah dasar persembahan kita. Marilah kita mengumpulkan dengan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 264 ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah ini semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami juga mengumpulkan persembahan yang ini pun berasal daripada-Mu. Berkati Tuhan setiap tangan kami yang memberikan persembahan. Berkati setiap pekerjaan saudara-saudara kami. Apapun pekerjaannya, Tuhan boleh menambahkan berkat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan ketika di dalam memberikan persembahan ada dosa dan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dam'an, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan berita gereja Minggu 25 Oktober 2020. Berita gereja ada 3. Untuk yang pertama, majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang telah ikut bersama-sama ambil bagian melaksanakan ibadah online dari rumah kita masing-masing. Berita gereja yang kedua, majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan ibadah keluarga yang telah kita kumpulkan dari rumah kita masing-masing, dan majelis telah menghimpun dari rumah kita masing-masing, dan majelis akan mengumumkan di minggu yang akan datang. Berita gereja yang ketiga, jadwal peneguhan majelis yang baru yang sempat tertunda akan kita laksanakan setelah ada rekomendasi dari Ketua Gugus Tugas COVID dari Gereja Margorejo bahwa menyatakan ibadah gereja sudah dapat dilaksanakan kembali. Inilah berita gereja untuk kita sekalian. Biarlah ibadah kita di minggu pagi hari ini menjadikan berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam posisi berdiri, kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar hidup saudara semua. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia ya Tuhan. Sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, pujian penutup kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 346 bagian pertama dan yang kedua. Sampai bertemu